Innallaha ma'as sabirin. 10 tahun tidak terasa. Kami masuk penjara, keluar penjara, diadu domba. Dan sampai detik ini, para ulama pun diadu domba. Antara kelompok Pahlawi dan kelompok Wali Songo. Saya sering menggunakan kalimat, there is a big picture on the back. Ada gambar besar di belakang kita. Jangan pernah percaya. Habaib adalah keturunan para nabi. Wali Songo adalah ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Para habaib adalah cucu daripada nabi. Kita sering berdoa, berikan engkau janjikan ya Allah kepada keturunan-keturunanmu para habaib, juriyat para nabi. Kenapa baru kacau sekarang? 7 presiden yang telah berganti. Umat Islam hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Saya masuk Islam mencintai para ulama karena dunia ini ditertibkan oleh ilmu para ulama. Qiwamud dunia bi'arba'ati asa. Ada 4 orang yang menertibkan dunia ini. Yang pertama, bi'ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi'adlil umara, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bisaqawatil aghniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, bida'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Tertindas orang miskin. Tidak apa-apa kita Indonesia tertindas. Negara terkaya di dunia. Hutang pemerintah saat ini. Seorang ekonom almarhum pernah bicara face to face dengan saya. Dia mengatakan, Ustaz, jangankan 10.000 triliun, jangankan 1 juta triliun. Indonesia ini ekonominya seperti membalik telapak tangan. Besok pagi selesai hutang negara ini. Kenapa? Karena Indonesia ini kaya raya. Diberkahi Allah. Kenapa diberkahi? Karena di dalamnya banyak manusia yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang kafir pun mendapat berkah karena keberkahan bangsa ini. Indonesia kaya karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Bukan itu yang kita cari. Para pejuang-pejuang mujahid di Timur Tengah Hamas, mereka mengatakan, kami berjuang bukan untuk kekayaan negara kami. Kami berjuang atas harga diri kami. Harga diri kami. Ini adalah berkah Allah bagi bangsa ini. Kita tinggal menunggu pemimpin yang istiqomah. Dari Joko Widodo, 1 bulan 7 hari lagi. 1 bulan 5 hari lagi. 1 bulan hitungannya. Tampuk kepemimpinan ini akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Doa munajat kita di hari Jumat ini, mudah-mudahan Jenderal Prabowo diberi sehat oleh Allah, diberi kuat oleh Allah, dan tidak mengikuti kezaliman yang dilakukan rezim yang tengah berkuasa saat ini. Nabi SAW melarang mendoakan orang zalim. Man da'a li zalimin bil baqai faqad sabah an yusullai fil ardi. Jangan kamu mendoakan orang zalim di antara kamu. Sesungguhnya siapa yang mendoakan orang zalim, maka mereka mendurhakai Allah di muka buminya. Susahnya para pendakwa dan ulama-ulama hari-hari ini tidak berani. Takut bicara kebenaran, takut dipenjara, takut mati. Persoalannya itu. Saya bukan golongan ulama. Saya hanyalah Allah angkat dari lumpur kafir, ditempatkan di dalam Islam. Ulama tak mau bicara, kami yang bicara. Adapun orang yang diangkat, dimuliakan masyarakat oleh jamaah sebagai ustaz nasional, penjilat. Sudah penjilat, pengecut. Sudah pengecut.
suka cari kesempatan dalam kesempitan, merapat kepada rezim. Sedikit pengalaman sebelum saya tutup khutbah ini. 2014, beberapa ustadz diundang ke rumah Prabowo. Kami pendukung Prabowo tahun 2014. Kemarin kami dukung Anies Baswedan. 6 kali diundang Prabowo ke rumah. Sejak saya masuk Islam, saya bersumpah di hadapan Allah, kaki langkah saya ini najis, haram untuk mendatangi rumah pejabat. Untuk mendatangi rumah pejabat. Saya sudah meninggalkan semua kemewahan dunia ini. Saya sudah tinggalkan dunia ini, tukar dengan akhirat. Taubatan nasuha, betul-betul taubat. Bukan pura-pura taubat. Maaf, saya tak bisa datang. Jenderal, yang lain datang. Kami tidak datang. Media sosial, silakan antum buka. Bagaimana lantang saya bicara soal kebenaran sehingga masuk keluar penjara. Tidak jadi masalah. Mewakafkan diri demi kalimat La ilaha illallah. Siapa lagi yang meluruskan seorang pemimpin? Dakwah para ulama. Bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Ulama sendiri sudah berubah menjadi pejabat. Contoh apalagi keberkahan bagi bangsa ini. Maka Hatib mengajak kita di tanggal 13 September ini, mudah-mudahan Jenderal Prabowo sehat, diberi kuat oleh Allah, inisiatif, bijaksana sebagaimana Nabi SAW. Tapi yang paling awal jujur, amanah, tablik, suka berdakwah. Nabi suka berdakwah. Antum sebagai pejabat tahu saya berdakwah, tapi antum buktikan kejujuran. Karena ini adalah landasan paling kuat. Seorang pemimpin, fondasi yang paling kuat untuk memimpin satu masyarakat dibutuhkan kejujuran, iman dan amanah. Bagi seorang pemimpin adalah keniscayaan atas doa seluruh jamaah. Mudah-mudahan Indonesia di kemudian hari menjadi lebih baik. Indonesia menjadi negara maju, bukan hanya negara berkembang. Dan yang paling sangat penting lagi, Islam ditegakkan di masa-masa yang akan datang. Kuatnya Islam akan kuat negara kesatuan Republik Indonesia. Lemahnya Islam, maka lemah negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kepemimpinan yang kami bicarakan, Hatib bicarakan ini menjadi bagian dalam kejujuran, amanah, tablik, fatona dalam kehidupan kita pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Barakallahu bil ayati wa dikraqim. Innahu huwa tabur rahim.